Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 628 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-6 hingga ke-7 Hijriah. Ada 5 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 5 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan perjalanan Rasulullah SAW untuk melakukan umroh bersama para sahabat beliau. Dan perjalanan ini dihadang oleh orang-orang Quraisy. Yang kedua adalah Bai'atul Ridwan. Yang ketiga adalah perjanjian Hudaybiyah. Yang keempat, pengiriman surat-surat Nabi SAW kepada para penguasa untuk mengajak mereka memeluk Islam. Dan yang terakhir adalah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsy. 5 peristiwa dari luar dunia Islam diawali dengan masuknya Romawi Bizantium ke jantung negara Persia. Mereka mengancam ibu kotanya, Ctesiphon Al-Madain. Dan yang ketiga adalah pelengseran dan pembunuhan Kisra II digantikan oleh putranya Kafad II atau Cyrus. Yang ketiga adalah penobatan Khosrow Ardashir III sebagai Raja Persia. Dan yang keempat adalah perdamaian antara Persia Sasan dan Romawi Bizantium, di mana Heraklius pulang ke Konstantinopel sebagai pemenang. Dan yang terakhir adalah masa kemelut Kekaisaran Jepang hingga tahun 645 Masehi. Dan inilah kronologi sejarah tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah selengkapnya. Teman pecinta sejarah, pada saat sebelum terjadinya Hudaybiyah, sebelum terjadinya gencatan senjata, kaum muslimin dan Rasulullah SAW sebagai pemimpin itu disibukkan dengan serangan-serangan Quraisy. Diawali dengan Badar, ya, sebelum Badar juga sudah ada syariah-syariah yang dikirim, hingga yang terakhir itu dengan Quraisy bertemu di Khandaq. Kemudian syariah-syariah Rasulullah SAW juga dikirim ke beberapa daerah yang bersekutu dengan Quraisy. Di Ahzab juga yang melakukan kezaliman-kezaliman di sekitar Jazirah Arab. Sangat disibukkan dengan hal itu, dan kadang-kadang beristirahat 2 minggu berangkat lagi, kadang-kadang beristirahat sebulan 2 bulan berangkat lagi. Terus seperti itu, sehingga tidak ada kesempatan yang sangat luas bagi Rasulullah SAW untuk dakwah menyebar ke daerah-daerah lain gitu ya. Sementara setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, terjadinya gencatan senjata, itu kan tidak ada klausul yang mengatakan 10 tahun tidak mengadakan 10 tahun tidak akan ada pertempuran gitu ya. Sama-sama menahan diri, sama-sama ya bahasa kita sekarang ini adalah gencatan senjata. Dan bukan hanya Quraisy, perjanjian ini bukan hanya antara Quraisy dengan kaum muslimin Madinah, tetapi juga berlaku bagi Jazirah Arab, kabilah-kabilah di sekitar situ mau ikut ke Quraisy atau mau ikut ke kaum muslimin di Madinah. Dan banyak yang ikut ke Rasulullah menjadi bagian dari, meskipun masih musyrik ya, tetapi lebih condong kepada Rasulullah, yang contohnya itu yang pertama sekali menyatakan diri bergabung dengan Rasulullah adalah Khuza'ah, Bani Khuza'ah. Sementara ada juga yang kabilah-kabilah yang bergabung dengan Quraisy. Yang paling pertama menyatakan diri adalah Bani Bakr. Dan tentu setelah itu ada kabilah-kabilah lain juga yang bergabung di belakang Bani Khuza'ah bersama Rasulullah. Kemudian ada juga yang bergabung dengan Bani Bakar bersama Quraisy gitu ya. Nah, ini tentu saja menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabat itu sekarang gitu, perhatian mereka sudah lebih tenang, tidak disibukkan lagi dengan orang-orang yang menyerang mereka dari Jazirah Arab. Sudah lebih santai, sudah lebih rehat gitu ya. Makanya Rasulullah SAW pun, kan Rasul itu dari namanya saja sudah utusan ya, utusan Allah. Dan tugas Rasul itu apa? Dakwah. Jadi ketika tidak dakwah secara
senjata, dakwah ekspansi secara senjata itu berhenti dulu, maka harus dicari cara yang lain dan ke daerah lain. Dakwah Rasulullah SAW pada saat gencatan senjata itu bukannya melandai sebagaimana keinginan Abu Sufyan sebetulnya, jadi landai, Rasulullah SAW jadi tidak ada gerakan, tetapi kebalikannya justru semakin bergelora, justru semakin bersemangat, karena karakternya kaum muslimin memang begitu, tidak ada kata santai, apalagi untuk berdakwah gitu, selalu bergerak untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan Islam. Dakwah yang dilakukan kan tidak harus dengan senjata saja, tidak harus ekspansi saja dengan senjata, tetapi juga dilakukan dengan dakwah, dengan dengan perkataan ya jelas. Dan ini yang pertama dilakukan dengan belajar agama dan sebagainya. Semakin banyak tuh orang-orang yang datang kepada Rasulullah untuk bertanya tentang agama, dan sekaligus juga Rasulullah SAW membuka dakwah beliau keluar dari kabilah-kabilah di Jazirah Arab. Jalan yang diambil untuk berdakwah keluar dari Jazirah Arab itu adalah mengirimkan surat-surat dakwah kepada raja-raja di sekitarnya, di sekitar tanah Arab ya, dan yang ada di sekeliling negeri Hijaz. Dan berhubungan dengan itu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, karena tentu saja ini tidak bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri. Harus ada utusan yang berangkat memberikan surat-surat tersebut ke tempat di mana dijadikan tujuan untuk dakwah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Beliau bersabda setelah para sahabat itu berkumpul ya. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Hai manusia, sesungguhnya aku ini diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Maka janganlah kamu menentangku sebagaimana kaum Hawari menentang Isa bin Maryam." Kaum Hawari itu kan sebutan untuk pengikutnya sahabat-sahabat. Jadi kalau sahabat itu Rasulullah itu disebutnya sahabat Nabi ya. Sementara kalau Nabi Isa alaihi salam itu disebutnya Hawariyun. Jadi di sini yang disebut Hawari menentang Isa memang kan murid-murid Nabi Isa itu kan menentang, dan salah satu yang menentang adalah Yudas Iskariot ya, berkhianat dari Nabi Isa alaihi salam. Ini pun menimbulkan pertanyaan dari para sahabat, dan kalau kan para sahabat sudah tahu kisah tentang Nabi Isa alaihi salam dengan kaum Hawariyun, dan mereka tahu, jadi ketika nama Hawari dan Nabi Isa disebut oleh Rasulullah SAW, mereka tahu kisah tersebut karena kan turunnya surat tentang Nabi Isa di surat Maryam gitu ya, dan lain-lainnya gitu, itu kan sudah turun ketika masa di Makkah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, berkhianatnya bagaimana gitu ya, yang hianat kan cuma satu orang tuh, si Yudas aja gitu. Sehingga para sahabat itu bertanya, bagaimana kaum Hawari menentang Isa bin Maryam ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW jadi mereka kepo, menentangnya kayak gimana emang mereka ya Rasul? Mereka ngomong apa emang gitu? Mereka nentangnya seperti apa? Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Iya, maksudnya Nabi Isa memanggil mereka seperti aku memanggilmu. Orang yang diutusnya ke tempat yang dekat, rela dan menerima. Dan orang yang diutus olehnya ke tempat yang jauh, tidak senang air mukanya dan merasa keberatan." Dan ternyata bukan hanya Yudas Iskariot itu pengkhianatannya memang luar biasa. Tetapi ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah bukan satu orang, karena kan mereka ya di sini kata gantinya juga kaum Hawari, berarti bukan satu orang, tapi semuanya. Dan pengkhianatan mereka ternyata bukan pengkhianatan yang fatal gitu, tetapi berkhianat dari sisi penugasan ya. Jadi di sini Rasulullah SAW
menceritakan bahwa kaum Hawariyun itu ketika dipanggil untuk berdakwah, pas kebagian yang seneng Hawariyun pas kebagian Hawariyun tugasnya yang dekat, itu mereka mukanya seneng, asik aku kebagian yang dekat nih gitu. Tetapi kalau pas kebagian yang jauh muka mereka masam gitu. Ya jauh deh gitulah ya jauh deh. Jadi bukan pengkhianatan yang gimana-gimana, enggak gitu. Dan itu pun ternyata oleh Rasulullah SAW disebut sebagai berkhianat. Waduh, ini agak berat juga ya buat kita. Aduh, jangan-jangan kita selama ini banyak berkhianat ya kalau begini ya. Mudah-mudahan tidak lah. Dan semoga Allah mengampuni segala kekurangan kita ya. Dan kita selalu beralasan, ya Allah kita mau bukan sahabat. Susah kalau kayak sahabat ya. Apalagi kalau disebut kayak gini aja bermuka dalam hati, waduh tugas saya berat kali ini. Itu mudah-mudahan tidak diampuni oleh Allah ya, diampuni oleh Allah. Sekarang sudah tahu nih kita, berarti jangan lagi ya, tetap mau jauh mau dekat tugasnya, mau berat mau ringan, harus tetap bersemangat. Lalu setelah mengisahkan tentang Isa bin Hawariyun dengan Nabi mereka Isa bin Maryam alaihissalam, Rasulullah SAW itu menceritakan kepada para sahabat bahwa ia akan menugaskan mereka untuk berdakwah keluar daerah. Ada yang dekat, ada yang jauh. Sebagaimana juga Nabi Isa memberikan tugas kepada Hawariyun, dan diharapkan para sahabat itu tidak bersikap sebagaimana Hawariyun. Rasulullah SAW itu hendak mengutus orang-orang kepada, yang pertama adalah Raja Heraklius di Bizantium, yang kedua adalah Raja Kisra di Persia, kemudian Raja Muqawqis dari Mesir, kemudian Haris Al-Ghassani, Raja Hirah. Maaf ya, gerak-gerak ini tripodnya ditidurin kucing di bawah. Kemudian Haris Al-Yamani, tentu saja dari Yamannya itu Yaman ya. Kemudian ada Raja Najasyi di Habasyah, dan tujuannya adalah untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Lalu para sahabat tentu saja berbeda dengan Hawariyun, mereka langsung mengatakan sami'na wa ata'na ya Rasulullah, kami siap melakukan tugas yang engkau berikan kemanapun engkau menyuruh kami pergi. Gambaran dari para sahabat ini sebetulnya sudah diketahui oleh Rasulullah SAW ya. Hanya saja ini peringatan saja, jangan sampai gitu. Apalagi sebelumnya kan ada kisah di mana para sahabat itu kesal gitu. Bukan kesal kepada Rasulullah sebetulnya, tapi lebih kepada kesal dengan keadaan gitu ya. Tapi kan itu sudah berlalu, hanya Rasulullah SAW mengingatkan saja jangan sampai terjadi sebagaimana Hawariyun terhadap Nabi Isa. Jadi di awal sudah diwanti-wanti. Hanya saja dan sikap para sahabat ini tentu saja yang kemarin itu sudah jadi pelajaran berarti bagi mereka ya, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk berkurban dan mencukur rambut dan melepaskan ihram, mereka enggan. Itu sudah cukup jadi pelajaran berarti bagi mereka, sehingga tidak ada lagi. Dan itu pun bukan niat para sahabat untuk meninggalkan Rasulullah SAW sendirian, apalagi menolak perintah beliau gitu ya. Itu lahir natural saja dari perasaan manusia yang merasa dongkol dan belum move on gitu. Para sahabat tidak akan meninggalkan Rasulullah SAW sebagaimana yang digambarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dituduh akan meninggalkan oleh utusan dari Bani Khuza'ah ya, yang menuduh bahwa engkau wahai Muhammad nanti akan ditinggalkan gitu. Kamu bakal sendirian, kalau kamu kalah bakalan ditinggalkan lah, dijamin. Dan itu Urwah bin Mas'ud ya namanya. Urwah bin Mas'ud itu nakut-nakutin gitu, dan dijawab oleh Abu Bakar dengan bahasa yang cukup kasar dan nyelekit ya. Apalagi untuk seorang Abu Bakar. Itu diyakinkan bahwa kami tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Mau dibawa ke dasar lautan kami ikut gitu ya, mau dibawa kemanapun kami akan ikut menyertainya dan tidak akan meninggalkannya gitu. Dan ini pun yang terjadi, gambaran para sahabat secara umum ya, jangan dihitung munafiknya ya, ini sahabat secara umum yang soleh-solehnya gitu. Dan ketika
sudah selesai ditulis surat-suratnya oleh sekretaris Rasulullah. Di sini tidak diceritakan ditulisnya oleh siapa ya. Jadi kan seperti biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendiktekan, kemudian sekretaris beliau yang menulis ya, sekretaris kenegaraan. Kan ada beberapa orang tidak disebutkan siapa yang menulisnya. Dan setelah selesai ditulis, ini surat kepada setiap utusan itu beda-beda karena sifat kerajaannya juga beda-beda dan sifat rajanya juga beda-beda gitu. Jadi surat isinya juga beda-beda. Dan setelah selesai itu mau dikirim, barulah Rasulullah SAW dan para sahabat itu merasa ada yang kurang dengan surat tersebut, yaitu cap resmi kenegaraan. Sehingga ada yang mengusulkan untuk dibuat cincin gitu ya, dan Rasul di cincin kayak cap gitulah ya, cap apa yang timbul gitu, cincin yang di atasnya ada tulisan yang timbul sehingga bisa dicetakkan ke kulit yang dijadikan kalau zaman kita sekarang kertas lah, zaman dulu kan belum ada kertas ya, masih di atas kulit, untuk dibubuhkan gitu di surat tersebut. Pada akhirnya Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk membuatkan cincin tersebut. Jadi usul tersebut diterima oleh oleh Rasulullah SAW, dan capnya itu berisi tulisan Muhammad Rasulullah. Hanya tulisannya terbalik, bukan Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasul Allah, bukan, tetapi dari Allahnya dulu Allah, Rasul, kemudian Muhammad. Jadi bacanya dari bawah tuh, Muhammad Rasulullah. Diukirlah di cincin tersebut, dan cincin tersebut terbuat dari perak. Dan cincin ini pada akhirnya disimpan sebagai cincin resmi pemerintahan ya, cincin resmi kenegaraan Madinah, diwariskan ke pemimpin-pemimpin berikutnya, yaitu dari Rasulullah ke Abu Bakar radhiyallahu anhu, ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu ke Utsman bin Affan. Nah, sampai Utsman bin Affan saja. Kenapa? Karena Utsman bin Affan itu sempat kehilangan cincin tersebut. Jadi cincin tersebut di suatu keadaan, ini nanti dikisahkan ya, hilangnya cincin kenegaraan tersebut, masuk ke sumur cincinnya, dan setelah dicari ternyata tidak ada, sehingga dibuatlah yang baru gitu. Jadi yang dipakai oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu berakhirnya di Utsman bin Affan. Sehingga Utsman bin Affan, Ali itu memakai cincin yang kedua, berarti ya cincin pengganti. Tapi tetap asli, sama-sama asli, tidak masalah ya. Karena yang namanya barang itu kan tidak ada yang kekal. Jadi ya tinggal dibuat yang baru, tidak menjadi masalah yang berarti ya. Lalu setelah dibuatkan suratnya, selesai, sudah digulung, dan Rasulullah SAW itu memanggil sahabat-sahabat untuk mengirimkan surat tersebut. Yang beliau panggil adalah Amir bin Umayyah Ad-Damri. Nama ini sering terdengar ya, sering juga menjadi utusan. Kemudian Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, ini kedepannya akan kita singkat dengan nama Dihyah Al-Kalbi. Masih ingat ya nama ini, mungkin teman pecinta sejarah, nama ini, sahabat ini adalah sahabat yang wajahnya itu ditirukan oleh Jibril ketika Jibril memerintahkan Rasulullah SAW untuk memerangi Bani Quraidah gitu. Dan ternyata bukan hanya di peristiwa itu saja, sering tuh Jibril alaihi salam itu datang kepada Rasulullah di hadapan para sahabat. Itu yang wajah yang paling sering dia tirukan adalah, bahkan selalu ya, yaitu wajahnya Dihyah Al-Kalbi. Ini dikarenakan wajah Dihyah Al-Kalbi memang enak dilihat, rapih orangnya, dan ya enak dipandang gitu, sehingga memang cocok untuk dijadikan duta ya. Kemudian yang berikutnya adalah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi, kemudian Hatib bin Abi Balta'ah. Ini Hatib bin Abi Balta'ah juga
Ini adalah ahli Badar, yang mungkin masih ingat ya teman pecinta sejarah. Oh belum, ini belum kejadian. Nanti Hatib bin Abi Baltah itu akan ada satu peristiwa yang mencatatkan nama dia sehingga akan diingat dalam sejarah. Nanti saja dikisahkan ya, ini berhubungan dengan Fathu Makkah. Kemudian ada juga sahabat Syuja bin Wahab As-Sa'di. Di samping itu Nabi SAW memanggil juga beberapa penulis. Sudah dong itu Maya. Nah, setelah dipanggil itu diberikanlah surat-surat tersebut dan minta dikirimkan dengan perintah yang juga berbeda-beda, lokasi yang berbeda-beda, perintah yang berbeda-beda ya. Tentu saja. Untuk Dihyal Kalbi itu dikirim ke Romawi Timur menemui Heraklius. Kemudian dan untuk Dihyal Kalbi ini ada dua kisah ya. Di bab yang ini, di bab yang pertama ini disebutkan bahwa Dihyal Kalbi ini diutus juga sekalian ke Ghassan atau ke kerajaan Hirah, yaitu menemui Gubernur Haris bin Abi Shammar al-Ghassani. Sekaligus juga selain memberikan surat juga sekaligus untuk minta diantar ketemu Heraklius karena kerajaan Hirah pada saat itu ada di bawah kekuasaannya Bizantium gitu. Jadi minta dianterin gitu. Jadi sekalian ada perantara yang dikenal oleh Heraklius gitu, sehingga posisinya itu lebih bisa diterima lah oleh Heraklius. Kemudian untuk Kisra di Persia, kerajaan Sasania itu adalah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Untuk Najasyi, raja dari Habasyi, adalah Amr bin Umayyah Ad-Damri. Lalu untuk Mesir, Muqawqis, ini Hatib bin Abi Balta'ah Al-Lakhmi. Untuk Haris bin Abi Shammar Al-Ghassani, ini adalah Syuja bin Wahab As-Sa'di. Untuk menemui Munzir bin Sawa, Raja Bahrain, yang diutus adalah Al-Ala bin Al-Hadrami. Untuk Raja Yamamah, Hauzah bin Ali, surat dibawa oleh Salid Al-Amiri. Itu surat-surat yang dikirimkan Rasulullah SAW kepada beserta utusannya dan raja-raja yang akan diutus. Yang pertama akan kita bahas mungkin karena yang pertama disebut adalah tadi Heraklius ya, maka itu dulu yang dibahas tentang Heraklius, dan tadi sudah diulas sedikit di mana yang diutusnya itu adalah Dihyal Kalbi, dan Dihyal Kalbi ini diberi tugas juga untuk sekalian ke Basra. Sekalian ke Basra menemui Haris bin Abi Shammar Al-Ghassani untuk minta antar gitu sekalian. Ternyata ini dulu deh. Salah, yang Heraklius salah. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah surat dakwah kepada Amir di Basrah. Amir Basrah. Amir itu pimpinan ya, bukan seorang raja, tetapi dia adalah satu gubernur atau satu kerajaan yang ada di bawah kekuasaan kerajaan lain gitu ya. Pada kasusnya Basrah, pada posisinya Basrah pada saat itu ia berada di bawah kekuasaan dari Heraklius, kaisar dari Bizantium. Yang diutus adalah Harith bin Amir Al-Azadi radhiyallahu anhu. Ini Harith bin Amir Al-Azadi ini datang menuju ke Basrah, datang kepada Amir Basrah. Lalu ia sampai di sebuah kota yang bernama Baqa, ini daerah Syam.
Dan jalan yang beliau lalui itu jalan yang biasa ya, dan hanya saja ada satu kejadian yang menyedihkan ketika sampai di Mu'tah. Ternyata ia bertemu dengan seseorang yang bernama Syurahbil bin Amir Al-Ghassani. Syurahbil ini bertanya jadi bertemu kayak di tempat istirahat gitulah ya, mungkin di kedai kalau saya bayangkannya gitu ya, sambil beristirahat terus mereka ketemu. Karena orang asing, Syurahbil orang situ, sementara sahabat Al-Haris bin Umair Al-Azadi orang asing, orang asing lah, sehingga Syurahbil itu tidak, wajahnya baru gitu, wajah Al-Haris itu baru bagi dia. Jadi dia nanya, "Kamu bukan orang sini ya?" katanya. "Oh iya, bukan." "Dari mana?" "Saya dari Arab," kata Al-Haris dengan sopan ya, sebagaimana akhlak seorang muslim. "Hendak kemana wahai Al-Haris?" gitu. "Hendak kemana engkau?" "Saya mau ke Syam." Lalu Syurahbil itu langsung tahu, langsung nebak gitu. "Apakah engkau utusan dari Muhammad?" Al-Haris menjawab dengan jujur, "Benar. Benar, saya utusan dari Muhammad untuk menyerahkan surat kepada gubernur Basrah." Tetapi baru saja selesai menjawab, ternyata Syurahbil itu membunuh Al-Haris, pembawa surat dakwah Nabi SAW. Suratnya pun dibawa oleh Syurahbil. Hanya saja tidak diketahui memang bagaimana cara membunuhnya ya, tetapi yang jelas dihilangkan nyawa sahabat Rasulullah yang mulia ini oleh Syurahbil. Dan suratnya dibawa, sampai sekarang tidak ketemu suratnya kemana, entah dihancurkan, entah disimpan oleh dia, sehingga sampai sekarang pun apa isi dari surat itu tidak diketahui. Wallahu a'lam bishawab. Ini tidak akan berhenti di sini, teman pecinta sejarah, ini akan menjadi pemicu peperangan ke depannya. Perang Mu'tah ya, karena ini kan lokasinya di Mu'tah, nanti akan menjadi salah satu pemicu terjadinya perang tersebut. Al-Haris bin Umair Al-Azadi ini menjadi satu-satunya utusan yang tidak kembali. Jadi kan sedih ya, sedih ceritanya. Para sahabat ini kan diantarkan oleh Rasulullah gitu ya, dari gerbang Madinah untuk berangkat bersama-sama. Berarti 6 utusan. Ini berangkat bersama-sama secara resmi diantarkan oleh Rasulullah SAW dari gerbang kota Madinah. Mereka berangkat bersamaan, hanya di satu titik berpisah gitu. Ada yang dari awal berpisahnya, ada yang ke kanan, ke kiri, ada yang ke depan gitu ya. Dan ada satu titik ada yang bersamaan, tapi di satu titik tertentu mereka tetap berpisah karena tujuannya juga berbeda. Mereka berangkat itu di akhir tahun 6 Hijriah. Dan berarti ini kan sudah Zulqa'dah ya, Zulqa'dah ya, karena kan peristiwa Hudaybiyah itu terjadinya di bulan Zulhijjah tahun 6 Hijriah. Dan 3 minggu setelah kejadian Hudaybiyah itu Rasulullah SAW sampai di Madinah gitu. Dan berarti mereka berangkat itu kalau tidak di akhir Zulhijjah maka di awal Zulqa'dah. Lalu para sahabat pengirim surat ini kembali, tentu saja berbeda-beda, kalau berangkat bersama-sama kembalinya beda-beda, tetapi semuanya sudah kembali di bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Berarti sangat awal ya, masih di awal-awal tahun 7 Hijriah. Pertengahan berarti pertengahan tahun ke-600, pertengahan lebih ya, tahun 628 Masehi. Dan semuanya kembali, hanya satu orang sahabat yaitu Al-Haris bin Umair Al-Azadi yang menemui syahid. Kebahagiaan bagi Al-Haris bin Umair Al-Azadi, tetapi kesedihan bagi para sahabat, terutama mereka yang
bersama-sama diberi amanah yang sama gitu ya, bersama-sama berangkat itu ketika kembali ya, tidak mendapati lagi Al-Haris. Tapi hakikatnya sebagaimana orang yang syuhada itu hakikatnya tidak meninggal ya, tetapi hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.